Ketika berbicara mengenai Lea dan Rahel, dua wanita kakak beradik, istri Yakub dan ibu bangsa Israel, banyak orang terjebak dalam pemahaman yang keliru tentang dikotomi siapa yang lebih diberkati berdasarkan keturunannya dan tempat peristirahatan terakhir mereka. Namun benarkah pemahaman ini? Apakah benar Allah bekerja hanya dalam pola pikir seperti itu? Mari kita telusuri bersama. Dikotomi ini sebenarnya muncul karena adanya tafsir bebas yang tidak memiliki dasar kuat. Mereka menyimpulkan bahwa Lea lebih diberkati dan lebih dihormati karena dari keturunannya lah lahir para imam, raja, dan bahkan Mesias. Ditambah lagi, Lea dikuburkan di Gua Makpela bersama para leluhur patriarkal. Tapi jika parameter yang digunakan adalah tempat pemakaman dan keturunan, maka kita juga harus secara adil melihat di mana Rahel dimakamkan dan siapa keturunannya. Fakta bahwa Rahel tidak dimakamkan di Makpela sebenarnya bukan karena ia tidak layak, tetapi karena ia meninggal saat melahirkan Benyamin dalam perjalanan menuju Hebron. Ia dikuburkan di jalan Efrata, dekat Bethlehem, dekat Migdal Eder, Kejadian 35 ayat 19-21. Bethlehem, yang berarti rumah roti atau rumah kehidupan, adalah tempat kelahiran Yesus. Sedangkan Migdal Eder dipercaya sebagai lokasi tempat para malaikat menampakkan diri kepada para gembala untuk mewartakan kelahiran Kristus. Lukas 2 ayat 8-14. Jadi tempat peristirahatan terakhir Rahel pun sebenarnya sama terhormatnya dengan Lea, bahkan lebih bernilai secara profetik. Dari sisi keturunan, sebagian orang juga mengaitkan tindakan Rahel yang mencuri terafim milik ayahnya, Kejadian 31 ayat 19, sebagai alasan mengapa jalur Mesias tidak dipilih melalui dirinya. Mereka menganggap tindakan tersebut sebagai bukti bahwa Rahel masih mencari perlindungan dari berhala. Namun tradisi Yahudi lainnya menafsirkan tindakan itu sebagai upaya Rahel memutus pengaruh berhala dari rumah ayahnya. Maka menyimpulkan bahwa karena peristiwa ini Rahel tidak layak menjadi jalur Mesias adalah sebuah spekulasi tanpa dasar teologis yang kuat. Yang justru perlu digarisbawahi adalah bahwa Rahel melahirkan Yusuf dan Benyamin, dua anak yang sangat penting dalam sejarah Israel. Yusuf bahkan memiliki catatan hidup yang jauh lebih cemerlang daripada saudara-saudaranya. Ia menjadi penyelamat keluarganya dari bencana kelaparan. Jika Tuhan tidak berkenan dengan Rahel, maka Yusuf tidak akan pernah dipakai sebesar itu. Bahkan bukan hanya Yusuf. Dari Benyamin, anak bungsu Rahel, kelak lahir tokoh besar lain dalam sejarah penyelamatan umat pilihan Allah, yaitu Esther. Esther adalah perempuan muda keturunan Benyamin, yang di masa kekuasaan Persia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan seluruh bangsa Yahudi dari genosida yang direncanakan oleh Haman. Lihat kitab Esther. Esther bukan hanya ratu Persia, tapi juga lambang kasih karunia Tuhan yang bekerja melalui keberanian dan identitas yang tidak disembunyikan. Yusuf dan Esther adalah bukti bahwa melalui Rahel, Tuhan melindungi dan mempertahankan umatnya di tengah ancaman. Maka, menyebut keturunan Rahel hanya sebagai jalur kedua atau tidak dipilih adalah kesalahan besar. Justru melalui keturunan Rahel, bangsa Israel diselamatkan secara fisik dari bencana dan pemusnahan, serta memastikan rencana besar Allah untuk keselamatan dunia tetap berjalan melalui bangsa pilihannya. Dengan melihat fakta-fakta ini, jelas bahwa baik Lea maupun Rahel sama-sama diberkati Tuhan dengan cara yang berbeda. Tuhan memakai keduanya secara unik. Lea adalah jalan keturunan raja dan imam serta Mesias rohani, sementara Rahel adalah jalan kelangsungan hidup dan penyelamatan bangsa pilihan Tuhan secara jasmani. Keduanya adalah ibu bangsa Israel. Dan dari kedua perempuan ini, serta kedua budak mereka, lahirlah 12 suku Israel. Tapi hanya dua suku yang bertahan secara historis hingga masa perjanjian baru dan zaman modern, yaitu Yehuda dan Benyamin. Satu adalah keturunan Lea dan satu lagi adalah keturunan Rahel. Dua suku inilah yang membentuk inti dari bangsa Israel selanjutnya. Mereka tetap menyatu dan menjaga kelangsungan bangsa pilihan Tuhan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih karunia Tuhan yang seimbang. Jadi mari berhenti menilai hidup hanya dari di mana seseorang dikuburkan, siapa yang lebih dicintai manusia, atau siapa yang terlihat lebih berhasil.
Tuhan bekerja dalam kedalaman hati melalui luka, air mata, dan kerinduan. Lea dan Rahel, dua perempuan yang tidak sempurna, dipakai Allah untuk karya yang kekal. Tuhan tidak pernah menuntut kesempurnaan, tetapi Ia selalu menepati janjinya.